Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk selalu kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin ambil temanya tentang curahan hati seseorang kepada diri sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia rasakan kepada diri kamu? Seseorang yang mungkin saat ini masih ngejalin hubungan spesial dengan sahabat kebahagiaan. Entah dia ini adalah hubungan karmik kamu, entah dia ini adalah soulmate kamu, entah dia adalah twin flame kamu, atau TTM-an kamu, atau mungkin juga pasangan sah kamu, atau mungkin juga ini berkaitan dari hubungan-hubungan yang cukup rumit. Tapi kita akan cek energinya seperti apa yang dikerucutkan. Temanya tentang curahan hatinya kepada diri sahabat kebahagiaan. Bagaimana perasaannya dia, bagaimana tentang kejujuran hatinya dia yang sebenarnya. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Curahan hati seseorang kepada diri sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk energinya seperti apa. Ini adalah signifikatornya untuk seseorang yang saat ini mungkin masih terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energinya dia? Dan seperti apa dia kepada sahabat kebahagiaan? Untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, curahan hatinya seseorang yang selama ini masih menyimpan sebuah perasaan kepada sahabat kebahagiaan, ternyata ada sesuatu hal yang dia cemaskan. Tiba-tiba dia itu mimpiin kamu, dan mimpinya ini mungkin mimpi yang tidak mengenakan, sehingga ada perasaan bersalah. Orang ini pernah membuat kesalahan yang mungkin bisa dianggap ini adalah kesalahan fatalnya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Namun siapapun diri dia, kamu adalah tipe orang yang mudah memaafkan dan juga memaklumi orang ini. Sehingga keberadaan orang ini masih terus-terusan terbayang di pikiran sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat curahan hatinya dia ini adalah bentuk dari penyesalan yang pernah dia perbuat kepada kamu. Dia menjadi seseorang yang mungkin gelisah hidupnya, menjadi tak nyaman, karena Kevin melihat ya, mungkin beberapa hal yang berkaitan dari karma atas perbuatannya kepada diri sahabat kebahagiaan membuat orang ini tuh kayak ngerasa sepi. Dan yang paling banyak di sini yang terbaca adalah hubungan yang bersegi. Hubungan yang bersegi. Jika dia adalah cinta bersegi kamu, Kevin melihat untuk malam ini atau malam-malam yang sebelumnya, dia kayak ngerasa sepi. Dia tidur dengan pasangan sahnya atau tidur dengan siapapun, justru kebayangnya kamu. Ada sesuatu hal yang dia resahkan dari perasaannya dia, mengalami sebuah gejolak batin. Namun jika dia bukan cinta bersegi-segi kamu, Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, orang ini memang masih dihantui rasa bersalah. Ya mungkin kemarin sempat berantem dengan kamu atau bersinggungan dengan kamu. Tapi siapapun diri dia yang bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan, artinya orang ini menyadari bahwa dia pernah membuat kamu itu kecewa. Dia pernah membuat kamu terluka. Dan kemudian karmanya dia dihantui rasa bersalah. Karma yang paling menyebalkan itu adalah dihantui rasa bersalah sahabat kebahagiaan. Pasti membuat dirinya itu menjadi gelisah. Kalian pernah nggak ngerasa bersalah sama sesuatu dan akhirnya kamu jadi gelisah sendiri? Kalau kamu ngerasain hal itu, artinya kamu adalah orang yang baik.
Kamu adalah orang yang pada dasarnya nggak mau membuat seseorang itu terluka. Makanya ketika dihantui rasa bersalah, bukan berarti itu menjadi sebuah kemunduran dalam hidup kamu, tapi itu adalah sebuah peringatan bahwa ketika orang baik melakukan sebuah kesalahan, maka tubuhnya akan merespon. Dan ini dia. Pada dasarnya dia adalah orang yang baik, sahabat kebahagiaan. Orang yang mungkin selama ini memang sudah memberikan banyak hal, perhatian, komunikasi, kenyamanan kepada kamu, dan mungkin dia dulu atau mungkin juga beberapa hari yang lalu atau mungkin juga saat ini masih ya. Dia adalah tipe orang yang rela bergadang semalam suntuk untuk nemenin sahabat kebahagiaan, baik di chat atau mungkin juga di obrolan-obrolan khusus. Karena Kevin melihat di sini memang ada perasaan yang tak nyaman dari diri dia. Ada apa lagi untuk energinya? Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 8 hati. 8 hatinya di sini masuk di kartu The Sun. Oke, sahabat kebahagiaan. 8 hatinya dalam kartu remi ini bercerita tentang seseorang yang memang sedang memikirkan sesuatu. Dalam taraf hubungan bersama kamu, dia pengen naik level, pengen mencapai sebuah kenyamanan dan juga harapan. Mungkin karena rasa bersalahnya dia sama kamu, sehingga dia nyesel. Dan dalam curahan hatinya dia mengatakan bahwa mungkin ini adalah saatnya untuk aku kembali kepada kamu untuk menciptakan hubungan yang lebih serius. Memikirkan sebuah komitmen di dalam komunikasi dan juga menjaga hubungan agar bisa naik level menjadi hubungan yang nyaman, seperti apa yang kalian harapkan berdua. Mungkin dia memang sedang mengalami fase di mana dia itu merenungi tentang hubungan ini, sehingga ada energi perubahan-perubahan besar kemungkinan akan terjadi dalam hubunganmu bersama dia dalam waktu dekat ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 4 skop. Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, perasaan yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan itu memang gak bisa dihapus dengan mudah. Bagi diri dia, kamu adalah seseorang yang banyak sekali memberikan kisah dan juga perjuangan. Mungkin kamu pernah membantu dia dari nol. Mungkin kamu pernah menemani dia di saat dia itu lagi berada di kondisi tidak baik-baik saja. Dan peran kamu memang banyak banget sama orang ini. Sehingga ada sebuah perenungan bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan sama sahabat kebahagiaan, orang ini memang menyesal. Dan dia berharap kamu adalah seseorang yang mau untuk bisa diajak kerjasama lagi sama dia, menciptakan hubungan yang nyaman. Karena angka 4 itu identik dengan kenyamanan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 7 diamond. Sebuah proses untuk menjadi lebih dewasa, sebuah proses di mana dia memang masih menunggu kamu, masih menunggu divine timingnya untuk bisa berkomunikasi yang layak kepada diri sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan dia adalah orang yang masih ngejalin hubungan sama kamu, komunikasinya masih ya tetap lancar, Kevin melihat memang di dalam benaknya dia pengen ditemanin kamu kapanpun. Dia pengen banget ditemanin kamu. Karena mungkin kamu salah satu dari deretan orang yang pernah dia temui. Kamu itu orang yang satu koneksi dan satu vibrasi sama dia. Makanya dia tuh betah berlama-lama kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan Kevin klaim orang ini sebenarnya orang baik ya, sahabat kebahagiaan. Orang baik. Karena dia tahu akan balas budi. Dia tahu akan balas budi. Dan apakah ini adalah soulmate kamu? Karena Kevin lihat di sini energinya itu lebih mengarah ke soulmate. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 5 keriting. Sahabat kebahagiaan, memang konflik sudah usai. Perasaannya dia jauh lebih bisa nyaman. Dia memang terbelenggu. Pikirannya dia memang sudah terkunci kepada kamu.
orang ini masih punya ambisi yang kuat kepada diri sahabat kebahagiaan, dan paling banyak adalah divine maskulin. Dia yang memiliki divine maskulin. Kalau berkaitan dari energi ini adalah energi banyak orang yang mungkin jenis koneksinya sama kamu itu bermacam-macam. Tapi yang jelas suasana hatinya dia ini akan menciptakan suasana-suasana yang bisa sahabat kebahagiaan terima. Dia mau berusaha untuk cuekin kamu atau berusaha untuk ninggalin kamu, justru dia mimpi buruk. Balik di kartu pertama. Dan orang ini memang gak akan bisa sih ngelupain kamu, karena mungkin sahabat kebahagiaan pernah memberikan sebuah jasa yang begitu hebat sama orang ini, terutama dari support system kamu. Sehingga kalau misalkan dia itu ghostingin kamu atau dia itu ngeblok kamu, dia resah sendiri. Karena di sini energi paling banyak adalah karma yang membuat diri dia merasa seperti dihantui, rasa bersalah. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Kita pakai kartu ini aja ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu 8 keriting. 8 keriting ini sama dengan kartu 8 tongkat, sahabat kebahagiaan di dalam kartu tarot. Kevin melihat ya, energi orang ini pada dasarnya memang sering malu-malu kucing sama kamu. Orang ini memang punya gengsi yang tinggi, selalu merasa berada di atas awan atau di atas angin. Yang terkadang kata-katanya itu tidak sesuai dengan isi hatinya. Namun isi hatinya dia yang sebenarnya adalah dia itu gak mau berpaling dari kamu. Apapun yang pernah dia lakukan, apapun yang pernah dia perbuat, dimana dia mungkin mengecewakan kamu, tapi sejatinya kamu memang seseorang yang selama ini paham tentang dia. Koneksi kamu sama diri dia akhir-akhir ini itu memang lagi kuat banget, terutama untuk sahabat kebahagiaan memiliki divine feminim. Kamu ngerasain bahwa intuisimu seperti mengatakan bahwa dia akan datang untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, entah itu bantuan secara finansial, materi, perhatian atau apa kepada kamu. Tapi karena orang ini terkadang punya gengsi yang tinggi, sehingga mungkin kata-katanya itu banyak basa-basinya. Tapi apapun itu, Kevin melihat sebenarnya dia ini adalah tipikal orang yang gak bisa jauh dari kamu sih. Karena dia masih butuh kamu dan masih ketergantungan kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah King Diamond. King Diamond di sini tentang sebuah ketenangan. Cuma sama kamu doang perasaannya dia bisa ngerasain tenang dan nyaman. Kalau berkaitan puaskah dia sama kamu, sudah pasti puas. Karena sahabat kebahagiaan itu memang selalu menyediakan apapun yang dia butuhkan. Perhatian, support, materi, semuanya kamu ada untuk dia. Dan dalam curahan hatinya dia mengatakan bahwa aku memang sulit untuk melupakanmu dan aku berusaha untuk menghilang dari kamu. Ini justru semakin mengingat kamu. Aku melakukan ini semua bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melihat apakah aku mampu menjalin hidup sendiri tanpamu atau tidak. Ternyata itu pun membuat aku gak mampu kalau gak ada kamu. Sehingga perasaannya dia itu akan berusaha untuk datang lagi sama sahabat kebahagiaan. Dan kamu juga akan menerima diri dia. Karena apa? Dia adalah soulmate kamu. Dia adalah soulmate kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Three of Cups. Fiksi. Dia cuma bisa happy, bisa bahagia, ketawa lepas itu sama kamu. Three of Cups atau Three of Heart di sini memiliki makna tentang selebrasi, memiliki makna tentang kebahagiaan, penyembuhan, kebersamaan. Kebersamaan dari sahabat kebahagiaan inilah yang membuat diri dia itu kayak ngerasa selalu happy di dekat kamu.
pembawaan sahabat kebahagiaan itu memang menyenangkan untuk diri dia. Kalau misalkan dia coba cuekin kamu, itu adalah bentuk bahwa diri dia tuh pengen diperhatikan. Dia cuma pengen diperhatikan sama kamu. Ini bukan zamannya kamu ngikutin permainannya dia. Kalau dia silent treatment, kamu gak usah silent treatment juga. Percantik diri, pertampan diri, berafirmasi, berasumsi hal-hal yang positif. Justru orang ini akan kayak ngerasa, ya aku udah coba untuk cari perhatian dengan silent treatment sama kamu, malah kamunya happy-happy sendiri. Pasti dia kayak ngerasa, aduh kok gini banget ya, harusnya kamu tuh kayak bertekuk lutut sama aku, tapi justru kamu tuh tambah happy, dan ini membuat diri dia tuh kesel sendiri. Tapi apapun yang terjadi dalam hubungan kamu bersama dia, Kevin lihat ini orangnya unik sih. Karena keunikan ini mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai. Karena Kevin merasakan ada energinya di sini. Dan siapapun dia, apapun sebutannya dia, apapun julukannya dia, orang ini memang cukup unik dan selalu memberikan sebuah kesan-kesan khusus kepada sahabat kebahagiaan. Sehingga kamu kayak ngerasa bahwa kalau nggak ada dia tuh kayaknya juga sepi sih. Nggak ada tingkah lakunya dia yang kadang ngeselin buat kamu, ngangenin buat kamu. Orang ini tuh udah segalanya lah buat sahabat kebahagiaan. Teman bahagia, teman sedih, teman curhat, teman marah, teman berantem, teman ribut, teman rempong, semuanya itu ada. Dan kamu kayak ngerasa dia itu bukan hanya figur sebagai seseorang yang kamu cintai saja, tapi dia tuh bisa berperan mungkin sebagai kakak buat kamu, atau justru sebagai adik buat kamu. Karena kamu itu memang energinya sama orang ini tuh kayak ngemong banget, kayak jaga banget, ngelindungi banget. Jadi apapun keunikannya dia, kamu selalu bisa menerima dia apa adanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ternyata yang benar ya sahabat kebahagiaan. Dia itu berusaha ya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membuat koneksinya atau hubungannya itu nyaman. Ini simbolnya itu ada simbol tangan yang sedang menyulam, sahabat kebahagiaan. Ada simbol tangan yang sedang menyulam, mengindikasi bahwa orang ini memang butuh proses juga untuk menyulam kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya menjadi yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya orang ini memang sangat sulit melupakan kamu. Sangat sulit melupakan kamu. Dan hubungan kamu sama diri dia bukan hubungan seumur jagung, bukan. Dan paling banyak ini adalah hubungan-hubungan yang minimal ini hubungannya itu 3 tahun. Umur kamu, hubungan kamu sama dia minimal 3 tahun. Dan paling banyak ini lebih dari 10 tahun. Karena kamu kenal betul siapa dia. Gengsinya gede sahabat kebahagiaan. Kalau orang gengsinya gede, kamu gak usah terlalu gimana-gimana ya. Takutnya dia itu adalah NPD. Dia adalah orang yang narsistik. Kalau kamu menghadapi orang narsistik semacam itu, pada dasarnya gak usah ditanggepin. Karena orang yang NPD itu hanya selalu mencari validasi, selalu mencari sebuah pujian. Dia dipuji sekali, seneng banget sahabat kebahagiaan. Tapi siapapun dia, jika kamu memang merasa mencintai diri dia, pasti kamu akan menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 5 cup, sahabat kebahagiaan. Orang ini memang menolak ya untuk hidup sendiri. Kalau dia ngilang, ya ujung-ujungnya dia balik sendiri ke sahabat kebahagiaan. Mungkin karena vibrasi kamu tuh, level vibrasi kamu lebih tinggi dari dia ya, sehingga dia bisa ketarik lagi. Dan banyak di antara sahabat kebahagiaan ini berhasil ya ngikutin pembacanya Kevin dan sarannya Kevin. Ketika mungkin hubungan kamu off sama dia, kamu berafirmasi, kamu memantaskan diri sendiri, kamu self love, justru dia akan datang mendekat. Dia akan datang mendekat. Tapi ketika sebuah hubungan, jika hubungannya lagi off, kamu ngereok sendiri, kamu sedih sendiri, kamu kayak menyesali semuanya, kamu merindukan dia, berusaha mati-matian untuk menghubungi dia, chat dia panjang kali lebar tapi gak dibaca. Ini capek sendiri saat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan hubungannya lagi gak baik di dalam komunikasi, kamu sudah berusaha untuk mengajak diri dia, tapi dia gak datang-datang, self love, lakukan self love, mempercantik diri dan mempertampan diri. Itu justru vibrasinya akan menarik energi karisma kamu
datang mendekat kepada kamu, cinta kasih datang kepada kamu, dan kemudian dia yang kamu harapkan untuk kembali, pasti akan kembali. Dan apa yang akan dia rasakan? Mimpi buruk. Orang ini akan mimpi buruk. Dan ketika dia mimpi buruk, di situ ada perasaan menyesal di dalam batinnya. Oke, ternyata curahan hatinya dia adalah seseorang yang sangat sulit untuk melupakanmu di dalam sisi keegoisannya dia. Dan dia masih butuh kamu sih, sahabat kebahagiaan. Kalau dia masih butuh kamu, ya udah. Kalau kamu masih mau membantu diri dia, masih mau support diri dia, apa salahnya untuk tetap ngejalanin? Dan semuanya itu tergantung kalian. Kalian mau lanjutin, mau enggak, itu terserah kalian. Yang penting sahabat kebahagiaan sudah memberikan hal yang terbaik dalam hubungan ini. Sehingga dia akan melihat bagaimana kamu itu memiliki value di dalam sebuah ketulusan. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, bener kan? Kevin bilang dia adalah si pekok yang aku cintai dan kartunya bernomor 0. Kartu bernomor 0 itu identik dengan kartu The Fool. The Fool itu angkanya adalah 0, sahabat kebahagiaan. Ini kartunya nomornya adalah 0. Si pekok yang aku cintai, inilah dia. Kevin udah feeling ini energinya si pekok yang aku cintai. Ternyata memang benar. Kalau misalkan ini adalah energinya diri dia, sekarang gilirannya sahabat kebahagiaan. Oke, dulu kemarin aku ngikutin permainan kamu. Sekarang kamu yang harus ngikutin permainanku. Aku adalah penguasa cintanya dan kamu adalah budak cintanya. Aku gak mau jadi budak cinta kamu. Karena capek. Sehingga ketika dia seperti ini, ambillah sebuah kesepakatan dalam hubungan. Sehingga dia akan selalu ketergantungan dengan kamu dan pasti akan nurutin kata-kata kamu. Yang penting kamu tegas. Yang penting kamu tegas. Kamu tegas. Kamu gak boleh jadi orang yang selalu gak enak hati terus sama dia. Capek sahabat kebahagiaan. Sekali-kali bisa menjadi orang yang raja tega. Biar apa? Biar energi empati kamu itu gak dimanfaatkan. Karena Kevin lihat di sini energinya dia tuh paling banyak adalah narsistik. Kalau dia misalkan narsistik, kamu empati. Capek sahabat kebahagiaan yang empati. Belajar untuk menyadarkan diri dan belajar untuk tegas. Biar kamu itu bisa menjadi penguasa cintanya dan dia adalah budak cintanya. Karena Kevin melihat di sini orang ini tuh masih butuh kamu sih. Dan dia memang sangat sulit melupakan kamu. Makanya energinya dia tuh kayak pergi datang, tapi nggak bisa pergi berlama-lama. Ini adalah dia. Dan selanjutnya, oke, benar kan? Aku nggak tahu kalau aku tanpamu itu seperti apa. Karena kamu adalah seperti mata untuk diriku. Kamu adalah orang yang mengenal betul tentang diriku. Kamu adalah orang yang lebih paham tentang aku ketimbang aku paham tentang diriku sendiri. Ini adalah dia. Dia sama diri dia sendiri aja kadang gak paham, tapi kamu paham tentang dia. Sehingga sahabat kebahagiaan selalu memaafkan dan selalu memberikan hal yang terbaik kepada diri dia. Mungkin kamu sama orang ini kasihan, tapi bukan kasihan bukan ya. Kamu kasihan sama dia ini adalah bentuk dari empati kamu terhadap orang ini. Dia adalah orang yang unik. Dia adalah orang yang selama ini sahabat kebahagiaan perjuangkan. Karena kamu mencintai diri dia memang tanpa syarat apapun. Mencintai diri dia apa adanya. Dan jika sahabat kebahagiaan adalah tipe kalau orang yang empati, kamu akan menciptakan karma baik untuk diri kamu. Makanya di sini cobalah untuk tegas. Biar kamu tidak dipermainkan sama dia. Oke, selanjutnya ada kartu 5 skop. Sahabat kebahagiaan, kartunya di sini simbolnya adalah kartu. Unik ya, kartunya simbolnya adalah kartu atau kartu remi, permainan. Ini giliran kamu yang menguasai permainan cinta ini, karena orang ini memang sulit melupakanmu. Sehingga ubahlah strategi cinta kamu bahwa kamu yang butuh aku, bukan aku yang butuh kamu. Pasti dia akan bertekuk lutut dengan cara yang anggun. Caranya gimana?
Ya, coba untuk belajar untuk menjadi seseorang yang mungkin malu-malu kucing. Kamu mau, tapi pura-pura nggak mau. Sehingga orang ini akan selalu penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Pancing dengan hal-hal yang membuat diri dia itu kayak selalu berpikir kepada kamu. Ketimbang kamu mudah mengiyakan. Dia minta kayak gini, iyain. Dia kayak gini, kamu iyain. Enggak, sekali-kali pancing. Berani berkata tidak, itu dewasa. Berani berkata tidak, itu bijaksana. Agar apa? Agar dia itu gak mudah gampangin kamu. Karena kuncinya ini udah Kevin temukan bahwa si pekok yang aku cintai ini adalah seseorang yang sangat sulit melupakanmu. Itu dia. Kalau dia tiba-tiba ngilang atau apa, dia cuma pengen cari perhatian saja sama kamu. Makanya, ambil langkah dengan cara memantaskan diri, mempercantik diri, mempertampan diri, self-love, self-reward, pasti dia akan iri sama kamu. Karena dia pada dasarnya nggak mau ketinggalan jejak dari kamu. Dia mungkin soulmate yang cukup unik dengan sahabat kebahagiaan. Dia takut disaingin sama kamu. Ini adalah uniknya dia. Makanya Kevin lihat di sini energinya dia tuh sama kamu tuh kayak ya banyak kesan-kesan yang kadang tuh kayak greget banget sama dia. Kayak pengen nampol tapi sayang sama dia. Inilah keunikan mencintai si pekok yang aku cintai. Ini fiksi Kevin klaim ya. Pokoknya kalau di pembacaan Kevin ya, ada kartu berangka 0 atau kartu The Fool, itu dia. Dan ini kartunya muncul loh, angka 0, The Fool. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu 10 tongkat. Orang ini memang sudah ketergantungan kamu dan dia itu nggak bisa menanggung bebannya sendiri. 10 tongkat atau 10 keriting memiliki makna tentang beban. Karena dia nggak bisa hidup sendirian dan dia masih membutuhkan kamu, maka curahan hatinya dia yang paling dalam adalah aku tuh nggak bisa hidup tanpamu. Ini dia. Gombal nggak sih dia? Jujur nggak sih? Ini jujur sahabat kebahagiaan. Tapi kadang kan dia orangnya gengsi, nggak mau ngakuin kayak gini. Jadi kamu ikutin aja permainannya. Jual mahal. Kenapa jual mahal? Karena kamu adalah orang yang punya value. Kamu adalah orang yang punya value, bukan orang yang gampangan ngeyain dia pengennya apa, turutin terus. Jangan sahabat kebahagiaan. 2024 harus tegas, nggak boleh gampang mengiyakan, sekali-kali gantungin. Pasti dia kebingungan dengan sahabat kebahagiaan dan pasti dia akan cemburu sendiri. Dia akan cemburu sendiri, akan negatif thinking sendiri, dan ujung-ujungnya minta maaf dan minta pengampunan dari sahabat kebahagiaan. Ini adalah alur energinya. Ada kartu 7 cup atau 7 hati. Sahabat kebahagiaan, dia pasti akan kembali sama kamu. Karena dia banyak keinginan. Dan bahkan Kevin melihat ya, orang ini memang sulit melupakanmu, dan bahkan kalau terjadi sesuatu, dia mungkin bibirnya itu sulit untuk mengutarakan kata maaf, tapi hatinya dia tuh mendorong untuk balik ke kamu atau mencoba untuk ngebaikin kamu. Dan dia nggak tenang sahabat kebahagiaan. Dan bahkan sepanjang malam mungkin dia akan mengulang chatnya kamu, membaca kata-katanya, tapi mau balas itu bingung mau balas apa. Dan bahkan di antara mereka atau di antara si dia ini malam-malam itu cuma buat lihat sosial media kamu, sosmed kamu, atau hal-hal yang berkaitan dari kamu itu sepanjang malam tuh cuma ngeliatin doang. Apa kamu nge-like-in sesuatu, apakah kamu posting sesuatu atau apa, dia ngeliatin. Dan mungkin akhir-akhir ini apapun yang kamu storyin di sosial media, dia rajin melihat itu. Ini mengindikasi bahwa orang ini memang akan selalu penasaran kepada kamu, karena dia tuh nggak bisa ngelupain kamu. Ini adalah energinya dia. Cukup unik sih sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kevin pakai satu kartu aja ya. Pakai satu kartu aja. Sekali-kali kartunya satu. Satu deck, bukan satu kartu. Pakai satu deck tarot. Kita cek untuk energi yang selanjutnya.
Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata dia punya mimpi ya, mimpi yang besar untuk bahagia bersama kamu. Ini simbolnya ya, di kartu 10 diamond atau 10 pentacle. Ini simbol keluarga berencana loh sahabat kebahagiaan. Ada simbol suami istri, ada seorang anak dan seekor anjing, lalu ada rumah. Mengindikasi bahwa orang ini memang memimpikan sebuah kebahagiaan dan kebersamaan di dalam sebuah pernikahan sampai masa tua. Dia memang menginginkan hal semacam itu. Karena dia itu punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar untuk bisa berbagi banyak hal dengan sahabat kebahagiaan. Dan dia adalah tipe orang yang rela menunggu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Jack Hati. Jack Hati sama dengan kartu Page of Cup, sahabat kebahagiaan, bahwa perasaannya dia sama kamu ini memang akan mengulangi siklus jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Ini adalah diri dia. Moodnya memang kadang berubah-ubah, memang ada ada masanya, dan paling banyak ini bulannya Pisces. Bulannya Pisces itu dia itu kayak kembali jatuh cinta sama kamu. Ini sudah masuk ke bulannya Pisces ya, sahabat kebahagiaan. Dia itu akan memunculkan sisi kembali jatuh cinta sama kamu. Apakah dia gombalin kamu? Apakah dia cuma cari muka? Enggak. Ini adalah bentuk dari penyesalannya dia. Dia itu tipe orang yang bibirnya sulit untuk bilang maaf sih. Maka yang dia lakukan adalah ngebaikin kamu. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 hati. Oke, sip sih. Kevin jadi ketawa sendiri sama orang ini nih. Cukup unik sih. Ada kartu 7 hati, di sini ada 6 hati. Dia akan selalu kembali sama kamu karena paling banyak ini adalah twin flame. Kalian sering ngalamin siklus semacam ini, on off, tapi dia itu gak mau hidup dibayang-bayangi oleh masa lalu yang menyakitkan. Kalau berkaitan dari kamu, pengennya kita akan menyambung hubungan yang lebih baik lagi. Karena dia udah berapa kali tuh gagal move on karena kamu. Sehingga ada perasaan di dalam diri dia bahwa aku memang sulit melupakan kamu, dan bahkan aku mungkin akan banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dari masa indah kita yang kemarin-kemarin. Karena dia tuh sebenarnya kangen sama sahabat kebahagiaan. 6 hati atau 6 cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang nostalgia. Dia butuh itu. Kalau diajak nostalgiaan, senang. Mungkin dia adalah tipe orang yang senang dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Atau mungkin juga kalian punya kenangan dari album lawas, lagu-lagu lama. Ini bisa membuat suasana hatinya dia ini akan merasakan gairah kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Diamond. Oke, sahabat kebahagiaan, dia sudah mempertimbangkan dan dia sudah memantapkan hati dan perasaannya bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk diri dia. Fiksi ini soulmate. Soulmate itu banyak loh, sahabat kebahagiaan. Soulmate itu bermacam-macam. Kalau misalkan belum tahu tentang apa itu soulmate, cek di videonya Kevin. Kevin menjelaskan tentang makna dan edukasi apa itu soulmate. Cek videonya Kevin. Ini berkaitan juga dengan diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Ada kartu 6 hati. Fiksi. Dia ini tipikal orang yang gagal move on. 6 scope ya. 6 scope bukan 6 hati. 6 scope-nya di sini adalah memiliki makna tentang move on. Kartunya ini terbalik. Indikasinya dia tuh akan selalu ngalamin gagal move on. Senjengkelinya kamu sama dia, senjengkelinya dia sama kamu. Dia mau pergi kemanapun, mau lari kemanapun, selalu diikuti bayang-bayang kamu. Sehingga orang ini memang gak bisa ngelupain kamu, dan bahkan dia bisa sepanjang malam hanya lihat foto kamu, melihat chatting kamu yang nomornya udah mungkin kamu pernah ngeblokir dia. Dia cuma lihatin layar handphonenya, lihatin nomornya. Kok kamu gak ada foto profilnya? Dia pasti akan mengalami gejolak-gejolak batin dan emosional di situ. Dan dia berupaya untuk terhubung kembali. Dan kemudian apa? Kalian bisa terhubung kembali. Ini adalah ajaibnya hubungan kamu bersama diri dia. Oke, sahabat kebahagiaan, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk pembacaan kita kali ini. Memang cukup unik ya energinya ya. Kadang Kevin juga greget dengan karakter ini, karakter energi orang ini. Sebenarnya
Dulu Kevin sempat males bacain energinya hal semacam ini. Mudah-mudahan nggak kebaca. Tapi kalau semesta udah nunjukin kayak gini, alurnya seperti ini, apa salahnya Kevin baca ya? Dan Kevin juga lama-lama juga menikmati keunikan orang ini. Lalu bagaimana dengan sahabat kebahagiaan? Apakah kamu menikmati keunikan orang yang terbaca dalam pembacaan kita atau enggak? Kalau merasakan keunikannya di sini, menikmati, coba kalian komen. Karena Kevin tuh greget sendiri loh sama energi orang ini. Oke, siapakah dia? Zodiaknya apa? Kita akan cek bersama-sama. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Untuk zodiak yang pertama ada Cancer, ada Taurus, oke, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Leo, ada Pisces, ada Aries, ada Libra, ada Virgo, dan yang terakhir di sini ada Aquarius. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf I untuk Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf G untuk Gama, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf L untuk Luna, ada huruf D untuk Delta, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf V untuk Viera, ada huruf M untuk Mama, ada huruf C untuk Charles, dan yang terakhir di sini ada huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Kevin mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat sahabat kebahagiaan yang nggak pernah skip iklannya. Kalian luar biasa, mudah-mudahan keberlimpahan selalu hadir untuk kalian. Dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Mas Yo.